Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semangat ya? Semangat. Baik, seperti biasa sebelum kita melakukan proses pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Baiknya, makasih. Mudah-mudahan proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik ya, dan ilmu yang saya dapat juga dapat bermanfaat. Dan mohon kalian untuk mendengarkan, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ayu Lasawari, Hadir. Tanda, Alvin, Rizal, Davin Muhammad, Bayu, Firna, Amril, Habib, Isa, Madina, Ahri, Jilianti, Kendi, Gilang, Ayudia, Gana, Iman, Kirana. Alhamdulillah hari ini semua hadir untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik, semangat ya. Hari ini seperti biasa sebelum kita beraktivitas, Ibu ada melakukan ice breaking, ya, ice breaking. Jadi ketika Ibu mengatakan SMA Negeri 52 Mulututnya, berarti kalian semua menjawabnya cerdas, kreatif, sehat, berkarakter. Paham ya? Bisa dicoba? Bisa. Oke. Semangat berdua. Cerdas, kreatif, sehat, berkarakter. Biologi. Manusia, hewan, tumbuhan, luar biasa. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, yang di dalamnya terdiri dari ada jenis, belajar ya jenis, ada spesies, ada band sama ekosistem, yang di dalamnya terdapat flora dan fauna. Hari ini kita akan mempelajari masih tetap keanekaragaman hayati. Ibu akan tampilkan slide. Baik ya, kelihatan ya? Menurut kalian, hewan atau fauna yang ada di gambar itu berasal dari daerah mana? Ada yang tahu? Bu, dari Nusa Tenggara Timur. Gambar apa itu yang dari Nusa Tenggara Timur? Komodo. Komodo ya, ya tepuk tangan dulu. Ada lagi yang tahu harimau atau orang hutan, ada badak bercula berasal dari daerah mana? Ada yang tahu? Bu. Iya, dari mana? Baik, ada yang lain? Iya. Jawa Timur. Jawa Timur, ya baik ya. Makasih ya sudah menjawab. Ya kita perhatikan ya. Komodo berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu dari daerah Flores. Tahu ya? Pernah lihat hewan ini ya? Ya
harimau dan ada badak. Ya. Hewan-hewan yang saya tampilkan ini merupakan hewan-hewan yang hampir dikatakan bahkan terancam punah. Karena diharapkan setelah kalian mempelajari upaya pelestarian keanekaragaman hayati maupun ancaman pelestariannya, diharapkan kalian diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga ekosistem keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Paham ya? Ya. Baik, anak-anak sekalian, ini adalah KD atau CP yang akan kita bahas pada proses pembelajaran pagi ini. Yang pertama yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan mencipta solusi atau permasalahan-permasalahan berdasarkan isu global, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, kemudian ada komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Paham ya? Kemudian ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan siswa setelah mengamati video pembelajaran peserta didik mampu menganalisis terkait dengan masalah terancamnya kepunahan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengamati video pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu setelah melakukan diskusi, diharapkan peserta didik dapat mempresentasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Paham ya? Kemudian ada pemahaman bermakna keanekaragaman hayati setiap negara sangat penting bagi kelangsungan hidup negara itu sendiri dan harus menjadi komponen dasar setiap strategi pembangunan nasional. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, yaitu diharapkan peserta didik dapat bekerja sama, kreatif, gotong royong, bernalar kritis, tanggung jawab serta disiplin. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian mendengar hilangnya suatu habitat makhluk hidup? Pernah dengar? Contohnya apa? Kekeringan bencana. Ya, kekeringan. Kemudian ada lagi. Ya, Kebakaran hutan. ya, baik ya. Kemudian ini merupakan peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, keanekaragaman hayati ini diakibatkan oleh ancaman daripada manusia itu sendiri. Kemudian ada upaya pelestarian meliputi dua komponen. Yang pertama tentang upaya pelestariannya meliputi in situ dan ada dengan cara ex situ. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Ibu berharap kalian akan memperhatikan video yang Ibu akan tampilkan. Setelah itu ambil masalah dari video yang kalian amati. Paham ya? Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya.
Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana manusia mulai menempati muka bumi. Begitu singkat, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari muka bumi. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alami. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dari kepunahan. Namun sayang, jika menilik arsip Kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan, beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Untuk di abad 20 ini, yang sudah quote-unquote official, yang locally extinct punah itu ya harimau Jawa, harimau Bali, dan babi kutil yang ada di Madura. Nah ini juga yang perhatian karena dunia sering melihat kepunahan itu hanya karena jenis-jenis yang karismatik. Nah ini juga menjadi permasalahan sehingga untuk data-data tentang jenis-jenis yang lain itu kita tuh bahkan hampir tidak punya. Pengamat-pengamat yang satwa-satwa yang tidak terlalu mempunyai nilai jual itu yang tidak ada, padahal itu kemungkinan yang laju kepunahan itu sedang berjalan. Contoh sederhana seperti kambing hutan yang Sumatera, seperti kelinci hutan yang Sumatera. Nggak ada yang tahu dan tidak ada yang memperhatikan. Membunuh harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan buruannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, bangsa Aves tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Jadi pada saat ini burung yang sudah dianggap punah itu adalah trulek Jawa atau Vanellus macroperus. Jadi dulu burung ini hanya ditemukan di pantai-pantai utara di Pulau Jawa. Nah, penyebab kepunahannya itu memang disinyalir ada perubahan habitat. Bayang-bayang kepunahan menghantui banyak spesies satwa di Indonesia. Potensi kepunahan itu saya hanya bisa mengeneralisir secara suatu kawasan. Pada kawasan yang rutin terdampak dengan suatu kebakaran. Pada kawasan yang rutin menjadi area perluasan kegiatan pertanian atau perkebunan. Perburuan liar ya jelas itu yang akan lebih kepada yang sangat mempercepat untuk perburuan. Ya kalau isu zaman sekarang kan yang paling dekat itu oke, kalau harimau itu konstan lah begitu, tetapi kan ada yang peak banyak itu kan seperti terenggiling di Malaysia itu kan. Nah itu karena laju untuk bisa diekstraksi dari alam itu cukup tinggi. Jadi yang paling tinggi penyebabnya itu ya karena perburuan. Mereka mati demi memenuhi hal yang tak akan pernah terpuaskan. Kemudian ini yang besar, ini adalah rangkong gading. Burung ini saat ini dalam status critically endangered atau sangat terancam, hampir satu tingkat di bawah punah. Penyebabnya adalah burung ini diburu untuk diambil paruh, terutama paruh bagian atas. Ini adalah bagian paruh bagian atas dari seluruh bagian tubuh rangkong gading yang dimanfaatkan
sebagai bahan untuk diekspor secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerajinan di luar negeri adalah bagian paruh bagian atas yang kecil seperti ini. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critically endangered, atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Baik ya, sudah menonton video pembelajarannya? Dari video pembelajaran yang baru saja Ibu tampilkan, apa yang kalian dapat dari video pembelajaran tersebut? Saya Bu, Ya, kerusakan hutan. sudah, karena Ibu sudah tampilkan video pembelajaran, saatnya Ibu membagi kelompok secara online, duduk berdasarkan kelompok yang telah Ibu tentukan. Silakan. Semua sudah duduk berdasarkan kelompok ya? Ya, Bu. Ibu akan membagikan kelompok. Baik, semua sudah mendapatkan LKPD? Ya. Pada LKPD itu terdapat beberapa permasalahan yang kalian akan diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Ya. Dari pengamatan video itu muncul beberapa pertanyaan yang akan kalian tampilkan atau tuliskan pada LKPD untuk menjawab permasalahan pada nomor 1. Paham ya? Ya. Untuk tata cara pengisian LKPD, selain video yang kalian amati, yang pertama itu ada gambar. Ada gambar ya? Ya. Ada gambar pada LKPD, dan gambar itu atau dari video itu kalian membuat rumusan masalah. Ya, baik menggunakan kata tanya apa, di mana ada satu saja rumusan masalah. Ya, satu saja. Paham? Isian tadi sudah isi saling saling akan bicara-bicara yang ini lah karena nama anggota sudah belum ada itu berdua. Kelompok kalian sudah menyelesaikan LKPD? Sudah. Baik, karena sudah menyelesaikan LKPD, saatnya kita atau kalian akan mempresentasikan hasil kerja dari masing-masing kelompok kalian ya. Perwakilan siapa sekali, siapa yang presentasi, siapa yang jadi narator, siapa yang jadi moderator, siapa yang membawa materi ya. Kemudian setelah teman kalian mempresentasikan hasil diskusi, diharapkan kalian akan memberi sanggahan atau tanggapan, baik berupa pertanyaan maupun berupa saran dan masukan. Paham ya? Kelompok yang mau duluan, silakan ajukan tangan. Kalian duluan? Ya. Baik. Nanti presentasinya ada ke teman-teman ya, jangan berteman lagi. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua kelompok telah memberikan waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Oke,
Oke, lama-lama sudah dipersilakan untuk moderator akan disampaikan. Supaya tersebut dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi atas kerja kelompok kami, yaitu satu, rumusan permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari gambar tersebut, yaitu kebakaran hutan. Nomor 2, berdasarkan kebakaran hutan, menebang pohon sembarangan dan memeriksa bangkai hewan. Nomor 2, berdasarkan rumusan yang kalian buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang selalu membuang potong rokok, atau bisa juga orang-orang yang membakar rumput dan tidak menyiramnya kembali dengan air agar tidak terjadi kebakaran. Yaitu selanjutnya kebakaran. Penyebabnya kebakaran karena disebabkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang selalu membuang potong rokok kembali dengan air tidak menyiram kembali dengan air agar tidak terjadi kebakaran. Nomor 2, menebang pohon sembarangan karena disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang selalu menebang pohon sembarangan. Nah, ketiga yaitu dikarenakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang suka membuang sampah plastik sembarangan dan membuang sampah limbah di sungai. Selanjutnya itu, buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Kesimpulan adalah jangan membuang sampah sembarangan dan harus bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya nomor 5, setelah melakukan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. Menurut analisa dan faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragam hayati? Karena orang-orang tidak menjaga lingkungan. Menurut pendapat Anda, upaya yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragam hayati tetap terjaga? Karena orang-orang yang selalu menjaga lingkungan. Itu saja dari kami yang sudah berdiskusi. Kurang lebih saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya ada sesi pertanyaan jawab dari perwakilan kelompok. Apakah ada yang bertanya? Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamid Heriadi dari perwakilan kelompok 2. Saya ingin bertanya, apakah penebang liar itu bagus? Apakah memang ada tujuan? Kalau memang tidak ada tujuan, ya memang harus betul. Memang mereka salah, tapi kalau ada tujuan nanti kita bisa disalahkan. Katanya katanya kertas ini dibuat dari pohon. Berarti kalau timbang perbaiki kertas berarti ya bagus. Kalau mau orang timbang pohon, ya jangan pakai kertas saja. Sekian. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada. Perkenalkan, nama saya Rizal Jebot. Pertanyaan saya, apakah ada upaya pemerintah dari pembunuhan liar? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Atau memberikan saran? Cukup cari. Oke, terima kasih kepada kami. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok Ibu dan Ibu. Oke, saya akan menjawab kelompok 2. Menurut saya, penebangan pohon liar itu memang tidak bagus.
Tapi kan kadang orang yang buat buku pasti sudah ada dari kayak dong sudah kerjasama antara dong tanaman, pasti dong yang tanam dong beli, bukan kayak kata orang bang sembarangan bagi orang bang sembarangan memang dong cabai lah. Mar, bagi ke orang bikin buku tak mungkin dong bikin printur gratis kan, ini buku yang dijual pasti ada yang dong sudah bekerja sama dengan orang Kabung, pemerintah orang Kabung para petani lahan yang pohon itu. Karena tak semua pohon bisa bikin buku. Jadi, sebenarnya kita puas dengan jawaban saya. Ya, saya sangat puas dengan jawaban dari saudara Pak. Jawaban yang kedua dipersilakan untuk yang lainnya untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apakah ada upaya penebang liar dari pemerintah? Upaya penebang liar dari pemerintah sudah pasti tidak ada karena itu ilegal. Itu saja jawaban dari kami. Untuk kelompok 3 apakah jawabannya sudah pas? Pas. Terima kasih untuk saudara Desa. Yes, saudara. Ayo. Jawaban sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya persilakan kepada narasumber untuk mempresentasikan hasil diskusi. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman hayati. 1. Rumuskan permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari gambar tersebut. Hewan kehilangan habitat atau tempat tinggal hewan. 2. Berdasarkan rumusan yang kalian buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena penebangan liar dan kebakaran hutan. 3. Berdasarkan alasan pada nomor 2, silakan kalian mencari informasi tambahan dari video pembelajaran yang sudah dibagikan. Banyak hewan yang hampir punah, bahkan ada yang juga sudah punah. Buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Harus bersama-sama menjaga kelestarian alam agar hewan-hewan dan tumbuhan masih terjaga hingga ke depannya. 5. Setelah melakukan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Menurut analisa dan Anda, faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati? A. Penebangan liar, kebakaran hutan, dan pemburuan liar. B. Menurut pendapat Anda, upaya apa yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? Jangan melakukan penebangan liar, pemburuan liar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya balik lagi pada moderator. Oke, terima kasih. Sekarang membuka sesi tanya jawab. Baik kelompok yang ingin bertanya, ajukan diri. Dipersilakan. Ayo bertanya. Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Rizal Jebot. Di sini saya akan
menanyakan bagaimana cara pencegahan hewan agar tidak punah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Saya. Hewan apa saja yang sudah punah atau keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi? Oke. Jadi saya jawab dari pertanyaan pertama. Cara agar hewan tidak punah yaitu menjaga habitatnya atau menjaga rumahnya atau menjaga lingkungannya. Dengan cara ya tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh ada perburuan liar, jangan tembak pohon malam-malam, supaya agar hewan tetap terlestarikan. Ya itu saja jawaban ini. Bapak Pas, terima kasih. itu jawaban David tadi. Sebenarnya tadi juga ya tidur. Nah, tadi makanya jangan tidur. Hewan yang hampir punah atau yang sudah punah itu banyak. Salah satunya adalah yang tadi harimau Sumatera, harimau Jawa, itu kan hewan yang hampir punah, bahkan sekarang bisa beberapa spesies saja. Kalau hewan yang sudah punah sama sekali, ya itu saja yang jawaban yang saya sampaikan. Tepuk tangan dulu. Ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Oke, terima kasih. Saya akan tutup presentasi kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Karena sesi tanya jawab sudah berakhir dan semua jawaban sudah pas, saya akan tutup presentasi ini. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, selanjutnya untuk sisa 2 kelompok yang belum mempresentasikan hasil diskusi mereka ya. Ya, selanjutnya dari kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Sini saya persilakan kepada narasumber untuk membaca hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Rumuskan permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari gambar tersebut. 2. Berdasarkan rumusan yang kalian buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah. 3. Berdasarkan alasan pada nomor 2, silahkan kalian mencari informasi tambahan dari video pembelajaran yang sudah dibagikan. 4. Buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. 5. Setelah melakukan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Menurut analisis Anda, faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? B. Menurut pendapat Anda, upaya apa yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? Jawaban pertama, apa penyebab hutan gundul dan kebakaran? Karena alam dan ulah manusia sehingga hutan menjadi gundul dan kebakaran hutan. Nomor 3 dan 4. Agar hutan tidak menjadi gundul dan kebakaran, manusia perlu menjaga dan melestarikan hutan supaya tetap segar, hijau, dan asri. 5. Jawaban A. Hilangnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh punahnya spesies atau tumbuhan atau hewan di seluruh dunia. B. Melakukan penghijauan atau reboisasi, melindungi dan menjaga habitat di hutan, menerapkan sistem terbang tanam, mencegah kebakaran hutan dan tidak membuang sampah di hutan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan kembali kepada moderator. Itulah hasil kerja kelompok kami. Langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya dari tiga kelompok? Saya persilakan. Ingin bertanya.
Nah, Silakan kepada organisasi silakan bertanya. coba pakai lagi posisi kamu ngomong serius bagaimana? Sini saya mau bertanya, apa dampak dari pemburuan hewan langka? Terima kasih sudah pertanyaannya dijawab oleh Ayo semula semuanya ini kata sudah buka, pemburuan dia. Apakah ada lagi yang ingin bertanya dari ketiga kelompok? Kami kepada Kenalkan, nama saya Fahri Saputra Rantimin, mewakili kelompok 2 untuk bertanya. Pertanyaan saya, apakah hewan punah akan mengganggu ekosistemnya? Ini saja bersilakan. terima kasih. Dijawab oleh narasumber kami. Nah, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya itu, apa dampak pemburuan hewan langka? Dampaknya yaitu terjadi kepunahan pada hewan tersebut. Contohnya kayak kata di Banda ini yaitu biasanya berburu walor. Nah, kalau kata berburu walor itu kalau saat ini dampaknya mungkin belum ada. Nanti kemungkinan esok atau lusa itu pasti ada dampaknya. Yaitu apa buah pala atau buah kenari itu sudah tidak ada ya lagi yang jatuh dimakan oleh hewan walor. Kemudian hanya mengandalkan dari angin saja. Terima kasih. Apakah jawaban dari kelompok kami pas buat kelompok 1? Pas. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2, yaitu apakah hewan punah akan mengganggu ekosistem? Ya, karena punahnya hewan dan tumbuhan akan menimbulkan runtuhnya rantai makanan. Hal ini akan berpengaruh besar pada keseimbangan ekosistem di bumi, di mana semua produsen dan sebagian besar konsumen hilang dari ekosistem, membuat ekosistem di bumi terganggu. Itu saja yang saya jawab. Apakah jawaban saya pas untuk kelompok 2? Ya, pas. Terima kasih. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka presentasi ini saya akan tutup. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu merupakan presentasi yang sangat luar biasa dari kelompok 3. Selanjutnya, Ibu persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mama, masuk ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan bersama saya, ini saya moderator dan tidak perlu lama-lama, saja saya memiliki kepada narasumber untuk menjelaskan materi. Kepada narasumber saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami. 1. Rumuskan permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari gambar tersebut. Mengapa mereka sering menebang pohon secara liar? Berdasarkan rumusan yang kalian buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah A. Hilangnya kesuburan tanah. B. Turunnya sumber daya air. C. Punahnya keanekaragaman hayati. D. Mengakibatkan banjir. 3. Berdasarkan alasan pada nomor 2, silahkan kalian mencari informasi tambahan dari video pembelajaran yang sudah dibagikan. Mencemari lingkungan, banyak hewan yang hampir punah. 4. Buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Jangan merusak hutan dan memburu hewan secara liar. 5. Setelah melakukan pemecahan masalah di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Menurut analisa Anda, faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? Perubahan iklim, spesies invasif,
berlebihan sumber daya alam, polusi, dan urbanisasi. D. Menurut pendapat Anda, upaya apa yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? 1. Bercocok tanam dengan baik, menggunakan produk dalam negeri, menjaga flora dan fauna langka. 4. Menjaga kelestarian hutan. 5. Melakukan AMDAL. 6. Reboisasi. Itu saja materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Sini penjelasan materi sudah selesai. Saya beralih ke sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok 2, 3, 4 ada yang mau bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Indri Rahman, saya mewakili kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya supaya tidak terjadinya penembangan liar? Oke, terima kasih atas pertanyaan. Indri Rahman. Ini kita akan mengumpulkan dulu sebentar. Tunggu pertanyaan dari kelompok lain yang mau bertanya. Saya persilakan. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Faris Saputra Ratimen, mewakili kelompok 2 untuk bertanya. Pertanyaan saya, apa yang membuat hewan langka diburu? Itu saja yang saya tanya. Oke, terima kasih. Ya, akan dijawab oleh kelompok kami yang dijawab. Saya silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pencegahan penembangan liar? Pasal 83 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dengan denda maksimum 100 miliar rupiah. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah dari kelompok 4 jelas? Ya, terima kasih. Jawabannya sangat luas. Saya ingin menambahkan. Kenapa harus ada pasal undang-undang tentang pencegahan penembangan liar di Indonesia? Tujuannya dibuat undang-undang dan pasal agar tidak ada yang melanggar atau menebang pohon secara liar, terutama undang-undang itu undang-undang tentang penebangan hutan. Ada apa itu? Tadi kan sudah dijelaskan tentang sanksi yang berada di undang-undang pasal berapa tadi saya sudah lupa. Tapi kenapa masih ada saja orang yang tetap menebang walaupun sudah dipaparkan secara publis tentang undang-undang. Itu bisa saja terjadi karena adanya oknum-oknum yang tidak mempunyai kesadaran diri atau mungkin sudah menjadi mata pencarian di daerah tersebut yang mayoritas di dekat hutan dan Sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kepada yang ditunjukkan saya persilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang membuat hewan langka diburu? Adalah karena ia memiliki daya tarik tersendiri istimewa dari jenis lainnya, dan bukan cuma itu, ia memiliki berupa khasiat dan nilai jual tinggi. Apakah pas? Terima kasih. Saja presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, alhamdulillah hari ini semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Ibu lihat semua sangat adil dalam memberikan pertanyaan ataupun memberikan jawaban di atas pertanyaan. Kemudian di sini ibu akan memperkuat apa yang kalian bahas barusan ya dalam diskusi.
Yang pertama, kita lihat bersama ada ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Kepunahan flora dan fauna bukan suatu gejala yang baru, ya. Jadi sudah beberapa ratus tahun yang lalu sebagian besar flora dan fauna telah berkurang karena kegiatan atau ulah daripada manusia itu sendiri. Diakibatkan ada beberapa hal, yaitu flora dan fauna yang membutuhkan daerah sebaran sempit, flora dan fauna yang membutuhkan daerah luas untuk bertahan hidup, kemudian merupakan pemangsa besar sehingga diburu oleh manusia. Kemudian flora dan fauna memiliki kekhususan yang tinggi. Contoh yang tadi sudah ditampilkan video ya, ada para burung yang mereka ambil sebagai untuk dijual, ya. Akhirnya burung tadi bisa dikatakan punah. Kemudian umumnya merupakan fauna besar dengan kepadatan yang sangat rendah. Flora dan fauna ini dia saling bersaing dengan manusia baik langsung maupun secara tidak langsung. Flora dan fauna memiliki nilai yang komersial, kemudian pernah mempunyai kisaran luas dan berdekatan dengan sekarang terbatas pada daerah kecil tempat hidupnya. Nih kita lihat ada tabel beberapa jenis hewan yang ada di Indonesia dalam keadaan ya rentang. Ada jenis hewan, ada musang Sulawesi, keadaannya rentang, ada dugong rentang, babi rusa, ada anoa dataran rendah terancam punah, anoa gunung terancam punah, kutul Cina rentan, bangau blue rentan, maleo rentan, buaya muara rentan, penyu rentan, penyu sisik, kura-kura, kupu-kupu sayap hitam rentan. Kemudian ini mamalia yang punah dan langka di Indonesia bagian barat. Yang pertama ada orangutan, kemudian ada owasiama, ada badai Jawa, ada Sumatera, Banten, tapir tenguk, harimau, beruang madu, harimau tutul, sama gajah. Hal-hal yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati adalah perusakan dan kemusnahan habitat. Kemudian masuknya jenis hewan peliharaan dan tumbuhan baru pada suatu habitat tanpa penelitian atau pengembangan yang seksama. Kemudian penggunaan jenis tumbuhan dan hewan pada suatu habitat secara berlebihan. Terjadinya pencemaran lingkungan dalam suatu ekosistem, baik pencemaran air, tanah maupun udara, sehingga hilangnya suatu habitat. Terjadinya perubahan iklim global, kemudian adanya perkembangan industri pertanian dan perikanan, adanya eksploitasi berlebihan saat penyerangan logam dan pemanfaatan biota laut. Kemudian manusia merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi ekosistem. Manusia dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan produksi komponen biologik maupun ekosistem. Tetapi sebaliknya, dan pula manusia itu sendiri dapat mengganggu keseimbangan di dalam ekosistem. Jadi ini adalah langkah-langkah yang pertama, pembukaan hutan. Ya, kalau kita melakukan pembukaan hutan, maka apa yang terjadi? Artinya makhluk hidup, hewan maupun tumbuhan yang ada di situ akan apa? Ya, akan punah karena kita menebang atau pembukaan hutan yang sangat luas. Kemudian eksploitasi sumber daya alam hayati yang sangat berlebihan. Contohnya itu perburuan orangutan, atau di sini kalau kita di Bandung ini biasa kita berburu walau secara berlebihan, ya. Kemudian pencemaran lingkungan, peningkatan jumlah pemukiman, ya pencemaran lingkungan ini menyangkut dengan tempat tinggal manusia sendiri. Sekarang saja Wai sudah dikatakan sebagai penduduk yang sangat banyak. Akhirnya kita akan terus membangun rumah-rumah sehingga dengan sendirinya dampaknya adalah ekosistem yang ada atau tempat hidup daripada makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan akan terasa punah, ya, akan kehilangan tempat hidup. Paham ya? Ya. Kemudian budidaya, upaya pelestarian ini ada dua cara. Yang pertama secara in situ, yaitu suatu upaya pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau di tempat aslinya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karakteristik tumbuhan
hidup. Karena tempat hidup yang aslinya adalah di daerah Jawa yang sangat luas. Ada. Kemudian ada contohnya yaitu Suaka Marga Satwa, yaitu untuk Komodo di Taman Nasional Komodo. Ada Suaka Marga Satwa untuk pada Bergerak 1 di Taman Nasional. Pelestarian bunga rafflesia di Taman Nasional Bengkulu. Ada pelestarian terumbu karang di Bunekan. Pelestarian yang kedua adalah pelestarian ekspor, yaitu suatu upaya pelestarian yang dilakukan dengan memindahkan ke tempat lain yang lebih cocok bagi perkembangan kehidupannya. Contohnya itu dipindahkan ke kebun raya dan kebun koleksi untuk menyeleksi berbagai tumbuhan langka dalam rangka melestarikan plasmanupa. Kemudian penangkaran jalan, Bali dan kebun binatang. Kemudian kebun plasmanupa, kemudian kebun binatang. Ya. Ini nanti Ibu baca kesimpulan akhir, ya. Sekarang Ibu setelah memberikan penguatan, Ibu mau dari kelompok ini kamu kasih saran dulu ya, dapat kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang kalian dapat. Ya, dari awal sampai akhir kegiatan, alhamdulillah, apakah ada yang bisa untuk memberikan membuat kesimpulan pada proses pembelajaran hari ini? Saya mohon 2 orang. Silakan kesimpulan dari hari ini. Ya, silakan. Bagaimana? Kesimpulan Tambah satu ya. Kesimpulannya, kami dapat mengetahui bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan agar tetap terjaga dan tidak punah. Itu saja kesimpulan saya. Terima kasih. Kesimpulan dari saya itu kita dapat mengetahui ternyata masih banyak hewan di luar sana yang diburu dan dijadikan untuk perdagangan di pasar gelap yang membuat hewan tersebut punah. Dan masih banyak juga ternyata hewan yang masih hidup tapi sering diburu udah. Dan juga ternyata banyak penebangan liar di mana-mana yang mengakibatkan rumah hewan terancam. Itu saja dapat saya simpulkan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik ya, kesimpulan pada proses pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kesimpulan menjaga keanekaragaman hayati. Yang pertama itu konservasi, ya. Yang kedua, pelestariannya secara in situ dan ex situ. Kemudian melestarikan hutan. Kemudian membangun program yang berkelanjutan. Kemudian kita harus menanam pohon. Kemudian membangun tempat perlindungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Ya, mungkin itu saja proses pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Selanjutnya boleh kalian mengumpulkan LKPD yang kalian kerjakan tadi. Silakan. Sudah, silakan. Semua kelompok sudah dikumpulkan. Selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ibu akan membagikan refleksi untuk kalian mengisi. Oke. Refleksi ini yang diisi hanya checklist saja, ya. Kamu senang, sangat senang. Waktu untuk refleksi mulai saja. Silakan untuk mengisi lembar refleksi yang telah Ibu bagikan. Nah, langsung cek saja. Sangat senang. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tes sumatif yang berisi ada beberapa pertanyaan
ada pilihan ganda sama saya. Waktu pengisian ini singkat artinya tulis supaya yang ada tulis saya itu supaya Pak ambil dari jawaban. Apakah sudah selesai untuk hasil tesnya? Sudah. Silakan untuk kumpul di depan. Satu-satu datang. Baik anak-anak, Ibu sudah selesai memeriksa pekerjaan kalian hari ini. Alhamdulillah semuanya memuaskan ya, mendapatkan nilai lebih dari KKM saya. Ini ada nilai tinggi atau yang sangat baik, yaitu ada beberapa teman dan Ibu dia hampir semua sudah memiliki nilai yang sangat bagus ya. Ini yang pertama ada Fahri, itu mendapat nilai 90. Kita beri aplaus dulu untuk Fahri. Kemudian ada Lisa, sama nilainya 90. Kemudian ada Pandarista, itu mendapatkan nilai 95. Ada Jili mendapatkan nilai 80. Yang paling terbaik itu hanya 80 ya. Makasih ya atas perhatian hari ini untuk supaya lebih baik lagi ke depan untuk lebih semangat dalam belajar ya. Sebagai penutup perjumpaan pada proses pembelajaran pagi ini, kata guru saya yaitu alam terbentang penuh rahasia. Alam terbentang penuh rahasia, apa makanya? Semakin kita menggali ilmu pengetahuan, semakin timbul rasa penasaran kita terhadap apa yang kita temui. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan pulang diaplikasikan di rumah. Kemudian saya minta satu orang untuk pimpin doa penutup sebelum akhir pembelajaran hari ini. Silakan. Hai Fahri. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.